kali ini aku akan jelasin tentang ciri-ciri seorang pemimpin. Nah, kalian pasti sering dengar kan apa itu pemimpin. Pemimpin bisa kalian temui di banyak hal sih. Kayak pemimpin di dalam lapangan, kayak di kapten di dalam sepak bola, terus pemimpin di divisi kalian, atau ketua kelas lah paling kecil lingkupannya yang memimpin di kelas kalian. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa ciri-ciri yang menjadikan dia layak untuk jadi pemimpin. Yang pertama, mampu mengenali potensi orang-orang di sekitarnya. Nah, seorang pemimpin itu harus paham betul dan mengenali satu persatu anggota-anggotanya agar potensi setiap anggota itu dapat keluar. Contohnya nih, kalau kalian pernah melihat drama Korea, si tokoh utama Park Se-royi, nah itu bisa mengenali potensi yang ada di dalam Yiseo. Nah, berkat Yiseo lah nanti si perusahaannya Dambam ini mengalami banyak peningkatan dan mampu bersaing dengan kompetitor utamanya. Yang kedua, ketika Park Se-royi berhasil dalam mengenali potensi kokinya. Meski awal-awal pada awal film itu banyak ditentang tentang si koki ini karena masakannya yang biasa-biasa aja, mungkin banyak yang menilai juga ini masakannya gak enak. Nah, tapi Park Se-royi mampu untuk menggali potensi itu, dan di ending film juga si koki ini berhasil menjuarai kompetisi memasak tingkat nasional kan. Nah, seperti itu salah satu contoh manfaat jiwa kepemimpinan. Yang kedua, orangnya tegas tapi tidak dengan kekerasan. Nah, ketegasan ini sangat diperlukan dalam sebuah organisasi agar tidak terjadi perpecahan dalam organisasinya. Karena kalau anggota organisasi ada yang salah atau melenceng dari rule atau visi misi perusahaan, ketegasan dari seorang pemimpin itu sangat diperlukan agar keberlanjutan perusahaan juga akan berlanjut nantinya. Contohnya kita bisa lihat lagi nih pada Park Se-royi ketika bertindak tegas kepada si kokinya, namanya kalau nggak salah kokinya Ma Hyun-yi. Nah, si Ma Hyun-yi ini tadi kan seperti yang aku bilang di sebelumnya, Ma Hyun-yi ini masakannya biasa-biasa aja dan cenderung tidak enak. Tapi si Park Se-royi ini yakin dengan potensinya dan mampu untuk menyampaikan ketegasan dia agar si koki ini mampu berkembang nantinya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu untuk menginspirasi para anggotanya untuk berkembang. Seorang pemimpin yang baik pasti mengizinkan Anda atau anggota timnya untuk lebih berkembang, baik dalam lingkungan perusahaan atau di luar itu. Contohnya lagi nih, pada serial si Taiwan Class, si Park Se-royi ini mampu menginspirasi anggota timnya yang aku lupa namanya, cuman dia yang satu penjara sama dia. Nah, tapi setelah dia keluar dari penjara, mampu melihat Park Se-royi membangun bisnis sendiri, memulai bisnis sendiri, dan tidak menjadi beban walaupun dia adalah seorang mantan narapidana. Yang keempat, selalu terbuka dalam hal komunikasi dan kejujuran. Komunikasi dan kejujuran dari seorang pemimpinnya dapat memperkuat organisasinya untuk tetap solid dan saling menjaga. Kejujuran dari seorang pemimpin juga dapat membawa kepercayaan dari para anggota-anggotanya kepada pemimpinnya tersebut. Contohnya seperti Park Se-royi yang mampu menginspirasi atau mengubah Yiseo yang sebelumnya melakukan segala cara untuk bisa berhasil, akhirnya berubah menjadi orang yang jujur dan tetap bisa meraih keberhasilan. Yang kelima, inovatif. Di zaman sekarang ini, semua hal perlu diinovasi agar bisa bersaing, agar bisa bertahan dari persaing atau dari perubahan disrupsi yang ada. Nah, contohnya nih, ketika Park Se-royi membantu tetangga-tetangga atau toko-toko di sekitarnya agar memperbaiki toko-tokonya lebih baik lagi untuk agar jalan-jalan di sekitar Dambam tersebut juga ikutan ramai, dan nantinya Dambam juga akan lebih ramai dan lebih dikenal masyarakat karena pertokoan di situ juga ramai. Nah, inovasi-inovasi seperti ini perlu dilakukan para pemimpin agar mampu bertahan meskipun di tengah situasi-situasi yang buruk sekalipun. Oke, aku rasa itu 5
ciri kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.